Bab 1041, Hong Ye, aku akan memaafkanmu dan memberi sejumlah kompensasi. Gadis berambut merah itu mengangguk, menatap mata Chen Chang'an, penuh ketakutan yang mendalam. Jelas, bagi gadis berambut merah ini, dia tidak dapat mengetahui sumber Chen Chang'an, tetapi dia tahu bahwa dia pasti telah bersentuhan dengan tabu tertentu dalam kehidupan biasa ini. Bahkan dia tidak berani menyentuhnya sama sekali. Meskipun aku adalah dewa pencipta, aku telah memberi diriku nama, Hong Ye. Hong Ye membuka mulutnya. Ziyue terkikik, daun merah ini, di depan saudara Chang'an, tampaknya sangat jujur. Dia juga tahu bahwa dia bukanlah lawan dari saudara Chang'an, kan? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Hong Ye, kamu melakukan sesuatu untuk mengambil rumah Ziyue, kursi ini tidak dapat melepaskanmu, tetapi untungnya tidak ada yang terjadi pada Ziyue, dan kursi ini tidak akan mempermalukanmu. Hong Ye berkedip. Jalan Chen Chang'an, sudahkah kamu memikirkannya, bagaimana cara menebusnya? Kata-kata Chen Chang'an membuat Hong Ye tersenyum. Meskipun dia takut pada Chen Chang'an, dia juga tidak takut padanya. Namun, untuk dapat membersihkan masa lalu, jangan melawan kekuatan yang tidak dikenal seperti itu. Dalam pandangan Hong Ye, dia juga sangat senang. Jadi, Hong Ye mengangguk, baiklah, aku bisa menebusnya untukmu. Selesai, Hong Ye mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan melihat ada ratusan buah dewa keberuntungan berdesir di pohon keberuntungan. Jalan daun merah. Dewa-dewa keberuntungan ini, tidak peduli siapa mereka, selama mereka mengambilnya, mereka akan melahirkan semacam bakat dewa, dan mereka akan memberimu sebagai kompensasi. Bagus, kakak. Chen Chang'an. Seorang kakak terdengar agak aneh bagi Chen Chang'an. Jalan Chen Chang'an. Kompensasi ini tidak ada apa-apanya. Jika kursi ini menginginkan buah dewa keberuntungan ini, aku akan mengambilnya dengan tanganku sendiri. Hong Ye cemberut, kakak, kamu bertingkah seperti perampok, oke. Selain itu, 100 buah keberuntungan dewa ini dipilih dengan cermat olehku. Dengan buah keberuntungan dewa ini, sudah cukup untuk membuat bawahanmu lebih kuat. Tentu saja, aku tidak mengatakan kompensasi untuk ini. Oh, apa lagi? Tanya Chen Chang'an. Hong Ye tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Meraih pohon ciptaan. Segera setelah itu, sepotong cabang yang rimbun ditangkap olehnya. Dia dengan lembut membelai cabang dan daun, lalu mengikutinya. Aku melihat cairan berwarna darah mengalir keluar dari cabang dan daun. Dalam cairan darah ini, ada aroma yang kaya dan menarik yang membuat orang mabuk. Apa ini? Tanya Chen Chang'an. Cairan suci keberuntungan dapat membantu kultivator bertransformasi menjadi daging. Kata Hong Ye dengan bangga. Kakak, di antara bawahanmu, selain kakak perempuan di sampingmu ini, aku khawatir tidak ada yang bisa menerobos alam Roh Kudus dan melangkah ke alam dewa leluhur. Tetapi jika kamu mengubah tubuhmu melalui cairan keberuntunganku, kamu bisa merasakannya dengan lebih mudah. Menuju hukum jalan ilahi antara langit dan bumi, menerobos alam dewa leluhur, itu sama sekali bukan masalah. Mendengar kata-kata Hong Ye, Chen Chang'an sangat terkejut. Ning Bingxian tidak mempercayainya. Miao dan Ziyue bahkan lebih tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Hong Ye cemberut dan tidak peduli, percaya atau tidak, jika bukan karena wajah kakak laki-laki, aku tidak akan mau mengeluarkan cairan ilahi keberuntungan. 10 tetes penuh cairan ciptaan ilahi dimasukkan ke dalam botol giok. Dia menyerahkannya kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an bisa merasakan keistimewaan cairan ciptaan ilahi ini. Tampaknya daun merah ini tidak mengatakan kebohongan apapun. Sangat bagus. Dengan kompensasi ini, itu mungkin. Terima kasih, kakak.
Daun merah berterima kasih. Chen Chang'an berkata, tapi kamu punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Hong Ye bertanya-tanya, aku punya satu hal lagi. Aku tidak tahu apa. Chen Chang'an berkata, karena kamu telah membawa Ziyue pergi, maka mintalah maaf padanya. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, Ziyue tertegun sejenak, lalu tersenyum, di samping Chen Chang'an, menyilangkan pinggangnya, menatap Hong Ye dengan arogan, menunggu permintaan maafnya. Daun merah tidak tegas, berkata, maaf, seharusnya aku tidak membawamu pergi. Memem, aku memaafkanmu. Kamu terlalu lemah. Jika aku ingin mengambil rumah itu, aku harus menemukan orang yang kuat untuk mengambil rumah itu. Ziyue bersenandung. Jangan bawa rumah itu ke sana. Tentu saja, Ziyue juga tidak peduli dengan Hong Ye. Hong Ye berkata kepada Chen Chang'an, kakak, apakah sekarang sudah baik-baik saja? Oke. Chen Chang'an melemparkan botol giok yang berisi 10 tetes cairan ciptaan ilahi kepada Ziyue. Lalu, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan dia menyingkirkan ratusan buah ciptaan ilahi yang telah dikompensasi. Karena buah-buah ilahi keberuntungan yang diberikan oleh Hong Ye ini tidak biasa, Chen Chang'an memutuskan untuk membawa buah-buah ilahi keberuntungan ini ke Yu Heng dan memberikannya kepada orang-orang yang cocok. Tetapi, meskipun sudah mendapatkan semuanya, namun, Chen Chang'an belum tentu puas. Dia tersenyum tipis. Saya mendengar bahwa pohon dewa keberuntungan itu langka di dunia, mengapa tersembunyi di celah angkasa ini? Hong Ye ragu sejenak, mengira keberadaannya saat ini telah terbongkar, tetapi tidak ada yang perlu disembunyikan. Hong Ye menghela napas dan berkata, aku juga tidak ingin hidup bersembunyi seperti ini. Hanya saja ada seseorang yang mengejar dan membunuhku. Kakak, bisakah kau tidak mengungkap keberadaanku? Mengejar. Chen Chang'an, Ning Bingxian, A Miao dan Ziyue sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tanpa diduga, pohon keberuntungan ilahi yang begitu kuat bahkan diburu. Sepertinya ada orang di luar sana, ada hari-hari di luar langit. Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bab 1042, kakak, melon yang dipilin tidak manis. Dia terkejut. Menurutnya, kakaknya Chang'an sangat kuat, dan dia tahu itu. Dan Hong Ye, inkarnasi dewa pohon keberuntungan, juga sangat kuat, bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Kecuali Chen Chang'an, tidak ada satupun roh suci yang hadir yang merupakan lawan dari daun merah ini. Jika Hong Ye ingin membunuh para dewa suci ini, saya khawatir tidak ada yang bisa melawan para dewa suci ini. Tanpa diduga, orang sekuat itu dikejar dan dibunuh. Chen Chang'an berkata, siapa yang mengejarmu? Kekuatan besar dari langit berbintang tingkat 6, dan planet kehidupan dari langit berbintang tingkat 7, semuanya ingin menggunakanku untuk menciptakan artefak keberuntungan. Momiji menjawab dengan jujur, artefak penciptaan. Chen Chang'an bingung, tetapi tidak bertanya apapun. Karena daun merah ini berasal dari langit berbintang yang lebih tinggi, Chen Chang'an mungkin dapat mempelajari lebih banyak tentang dunia luar darinya. Chen Chang'an berkata, jika memang begitu, ikutlah denganku. Mendengar perkataan Chen Chang'an, Hong Ye langsung membelalakkan matanya yang indah. Ikutlah denganmu, bagaimana ini mungkin? Mengapa tidak mungkin? Tanya Chen Chang'an acuh tak acuh. Jalan daun merah. Kakak, kamu bahkan tidak tahu orang mengerikan macam apa yang sedang kuhadapi. Kamu memang sangat kuat, kuakui, tetapi jika aku mengikutimu dan pergi dari sini, begitu orang-orang yang mengejarku mengetahuinya, bahkan jika itu kamu, dan aku khawatir nyawamu dalam bahaya. Petik 2. Aku hanya bisa bersembunyi di sini. Hanya dengan bersembunyi di celah ruang ini aku tidak akan ditemukan oleh mereka.
Begitu aku pergi, mereka akan dapat menangkap napasku dalam sekejap. Hong Ye menggelengkan kepalanya, "Kakak, aku tidak akan pergi bersamamu." Jelas, Hong Ye penuh dengan kekhawatiran tentang semua ini. Jika dia benar-benar mengikuti Chen Chang'an keluar dari celah ruang ini, maka baginya ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Untuk ini, Chen Chang'an tidak peduli. Katanya, "Kudengar pohon keberuntungan memiliki manfaat yang tak terbatas. Karena kursi ini telah menemukanmu di celah angkasa ini, apakah menurutmu aku akan melepaskanmu?" Hong Ye, kamu hanya bisa mengikuti kursi ini, selain itu, kamu tidak punya cara lain. Dengan kata lain, penuh dengan dominasi yang tidak bisa ditolak orang. Daun merah itu sama sekali tidak berdaya. "Kakak, kamu mencari kematianmu sendiri, oke. Di samping itu," Ning Bingxian tersenyum, "apakah kamu mencari jalan buntu?" "Kurasa tidak." Miao juga mengangguk setuju. "Kamu belum melihat kekuatan sejati Sang Putra, dan kamu tidak tahu seberapa hebatnya Sang Putra. Di hati kita, Sang Putra tak tertandingi di dunia, tak terkalahkan, dan tidak akan pernah ada seorang pun yang menjadi lawannya, bahkan jika itu yang kamu katakan." Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga listrik dari langit berbintang tingkat tinggi. Ziyue menatap Chen Chang'an, di matanya, selain pemujaan, hanya ada pemujaan. Kakak Chang'an adalah yang paling kuat, gadis kecil Hong Ye, kakak Chang'an lebih kuat dari yang dapat kamu bayangkan. Kamu tidak tinggal bersama kakak Chang'an, jadi kamu tidak dapat merasakannya sama sekali, tetapi jika kamu tinggal bersama kakak Chang'an, kamu akan tahu semua ini. Berbicara tentang ini, mata Ziyue bersinar dengan cahaya, seperti bintang-bintang di langit. Hong Ye menatap Ning Bingxian, Miao dan Ziyue di depannya, dan dapat melihat kepercayaan mereka pada Chen Chang'an, dan bahkan kekaguman mereka pada Chen Chang'an. Tetapi, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Hong Ye. Menurutnya, orang-orang di langit berbintang tingkat pertama benar-benar mengawasi langit dari sumur. Dan kekuatan Chen Chang'an tidak lain hanyalah kesombongan. Ada orang-orang di luar sana, ada hari-hari di luar langit, bagaimana dia tahu? Di langit berbintang tingkat tinggi, Hong Ye belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik apapun sebelumnya. Hong Ye menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kakak laki-laki itu sangat kuat, tetapi aku tidak bisa menyakitimu." Kemudian, Hong Ye berkata lagi, "Aku akan bersembunyi di celah-celah di ruang ini. Jika kakak laki-laki, kamu membutuhkan buah dewa penciptaan, atau bahkan cairan dewa penciptaan, atau sesuatu yang lain, selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa datang langsung ke celah ruang ini untuk menemukanku. Adapun meninggalkan celah ruang ini, lupakan saja." Hong Ye menatap Chen Chang'an, dan wajah mungilnya yang lembut penuh dengan keseriusan. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak ingin Chen Chang'an terlibat dalam urusannya sendiri. Bagaimanapun, Chen Chang'an membuatnya merasa cukup baik. Di Hong Ye, dia memiliki kesan yang baik tentang Chen Chang'an. Namun, menghadapi kata-kata pahit Hong Ye, Chen Chang'an hanya tersenyum tipis. "Bagaimana jika aku tidak mau?" Daun merah bergumam, "Kakak, sungguh, melon yang dipilin tidak manis." Bab 1043, Menyerahlah padaku dan jaga dirimu tetap aman mulai sekarang. Chen Chang'an berkata dengan enteng, "Bukankah melon yang dipilin itu manis?" Ayam berdaun merah itu mengangguk seolah mematuk nasi. Chen Chang'an berjalan di depan Hong Ye, "Tetapi sebagai manusia, saya suka makan melon yang kuat." Setelah selesai berbicara, aura yang lebih mengerikan meletus dari tubuh Chen Chang'an. Meskipun itu adalah daun merah,
dia hanya merasakan sedikit napas yang keluar dari tubuh Chen Chang'an, dan dia merasakan perasaan yang menyeramkan. Dia merasa bahwa aura yang keluar dari tubuh Chen Chang'an lebih kuat dari sebelumnya. Segera setelah itu, tetapi dia melihat Chen Chang'an mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Hong Ye tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chen Chang'an. Tetapi saat berikutnya, Hong Ye tertegun. Saya melihat bahwa seluruh celah ruang angkasa terkoyak langsung oleh pedang Chen Chang'an. Chen Chang'an benar-benar memotong celah di ruang angkasa. Tetapi pada saat yang sama terkejutnya, Hong Ye juga benar-benar ketakutan. Retakan ruang di depanmu telah rusak, yang akan membawa bahaya besar bagi daun merah. Bahkan sekarang, aura pohon dewa keberuntungan tidak dapat lagi disembunyikan, dan telah menyebar ke dunia luar. Hong Ye buru-buru menggunakan kekuatan gaibnya. Dalam sekejap, pohon keberuntungan besar, yang hampir menutupi langit, menyusut dalam sekejap. Kemudian ditelan oleh daun merah. Tanpa ragu, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi, kekuatan tak terkalahkan dari Chen Chang'an menekan Hong Ye, yang ingin melarikan diri. Itu tidak mungkin. Kakak, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar dari sini. Sebentar lagi, musuhku mungkin akan menemukan jejakku. Hong Ye sangat panik, dan bahkan di matanya, ada sedikit ketakutan. Jalan Chen Chang'an. Hong Ye, di mana menurutmu kamu bisa melarikan diri? Atau, kamu suka menjalani kehidupan seperti ini dalam persembunyian? Dengan mengatakan itu, Chen Chang'an menyentuh kepala Hong Ye. Tunduklah padaku, mulai sekarang, aku akan melindungimu sepenuhnya dan membuatmu aman sepanjang hidupmu. Hong Ye hanya bisa menatap Chen Chang'an tanpa daya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak, apakah kamu yakin? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Pohon keberuntungan itu langka. Karena sulit untuk melihatnya, tentu saja mustahil bagimu untuk lolos dari telapak kursi ini. Hong Ye menghela nafas. Dia juga tahu bahwa dia jelas-jelas disukai oleh Chen Chang'an, dan hampir mustahil untuk melarikan diri. Dan selain menyerah kepada Chen Chang'an, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Hong Ye menggigit bibirnya, dia terdiam, matanya yang indah berbinar-binar, dia tampak sedang berpikir. Segera, pikiran Momiji sudah berakhir di sini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Chang'an dengan serius. Chen Chang'an tertawa. Sepertinya kamu sudah memutuskan. Yah, karena kakak laki-laki itu sangat kuat, dan dia tidak ingin melepaskan Hong Ye tidak punya pilihan selain menyerah. Jika begitu, maka menyerahlah padamu. Setelah jeda, Hong Ye berbicara lagi. Namun, jika kamu menghadapi bahaya apapun, bahkan jika hidupmu dalam bahaya karena aku, maka jangan salahkan aku. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Selesai. Chen Chang'an menghilangkan tekanan pada Hong Ye. Itu juga memungkinkan Hong Ye untuk memulihkan mobilitasnya. Hong Ye benar-benar penurut, tampak jujur dan tidak melarikan diri. Bagaimanapun, Hong Ye tahu betul bahwa di depan Chen Chang'an, dia ingin melarikan diri, yang tidak diragukan lagi meminta kesulitan. Dia berpikir dalam hati. Oh, sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri nanti. Ayo pergi. Sekarang Ziyue telah ditemukan, dan bahkan pohon keberuntungan telah dipanen. Perjalanan ini merupakan panen yang luar biasa bagi Chen Chang'an. Dia sangat senang. Dan membawa semua orang keluar dari celah angkasa yang telah hancur. Langit berbintang yang luas, dunia yang tak berujung. Sebuah planet kehidupan kuno, tenang dan dingin, tampak aneh dan misterius. Saat ini, dari planet kehidupan kuno ini, tiba-tiba, sebuah suara tua dan serak terdengar. Orang tua itu telah menemukan aura pohon dewa keberuntungan. Kali ini,
Kita harus menangkap pohon dewa keberuntungan ini dan melemparkan artefak dewa keberuntungan. Kali ini, orang tua itu ingin melihat, kemana lagi pohon keberuntungan ini bisa lolos. Suara itu baru saja jatuh. Dari planet kehidupan kuno ini, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar. Setelah dia meninggalkan planet kehidupan ini, dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan pemandangan yang mengerikan terjadi. Dia benar-benar menelan planet kehidupan kuno dalam satu suap, yang mengejutkan. Kemudian, orang tua berjubah hitam itu melangkah dan menghilang seketika. Di sisi lain, ada langit berbintang yang tak berujung, dengan kapal perang perak besar melaju di dalamnya. Tiba-tiba, kapal perang perak ini, seolah merasakan sesuatu, langsung berbalik arah dan pergi. Dan arah yang dituju kapal perang perak ini adalah di sisi langit berbintang tingkat pertama. Hal semacam ini terus terjadi. Pada saat ini, ada banyak sekali pembangkit tenaga bintang. Mereka merasakan semua ini, dan pergi ke langit berbintang tingkat pertama tanpa ragu-ragu. Mereka semua ingin mendapatkan pohon dewa ciptaan. Tampaknya dewa pohon keberuntungan mempunyai godaan dan daya tarik yang besar terhadap para pembangkit tenaga listrik langit berbintang ini. Saya tidak tahu apa yang bisa diberikan pohon keberuntungan ini kepada mereka. Tapi, tidak akan lama, langit berbintang tingkat pertama di sini, dengan kedatangan pembangkit tenaga langit berbintang ini, ditakdirkan untuk menjadi bergolak. Langit berbintang luas lainnya. Di sini, ada planet kehidupan yang sangat besar. Di planet kehidupan ini, ada gurun yang luas dan tak berujung. Di gurun, ada pagoda kuno 9 lantai yang berdiri di sini. Pagoda kuno ini telah berdiri di gurun ini selama ribuan tahun, penuh dengan tahun dan perubahan. Ada banyak sekali rune kuno dan misterius di atasnya. Tiba-tiba, hari ini, dari pagoda kuno ini, seorang pria berjalan keluar. Saya melihat pria ini, bertelanjang dada, berkepala botak, dan cerah. Tubuhnya tinggi dan kuat, dan seluruh tubuhnya tampaknya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Sepasang mata, luas dan dalam, seolah-olah menyembunyikan bintang-bintang di langit. Seluruh orang itu penuh dengan temperamen yang tak terkalahkan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi, luas dan jauh, luas dan tak terbatas. Huang, kamu telah mengasingkan diri selama 100.000 tahun, dan akhirnya kamu keluar. Pria botak itu menggenggam kedua tangannya dan berlutut dengan hormat. Yang mulia, murid itu telah pergi. Pergilah ke langit berbintang tingkat pertama, di mana ada sejumlah langit dan bumi yang aneh, yang tidak ditampung oleh jalan ilahi langit dan bumi. Temukan dia dan bawa kembali. Yang mulia, bagaimana saya bisa menemukannya? Ketika kamu tiba, kamu akan tahu sendiri. Liar lagi, yang mulia, bagaimana jika kamu tidak bisa membawanya kembali? Bunuh dia, dan bawa kembali tubuhnya. Aku perlu tahu apakah dia yang aku cari. Dengarkan perintahmu. Huang bangkit, melangkah keluar, dan menghilang ke planet kehidupan ini. Bab 1044, sekelompok dewa yang memproklamirkan diri. Di sisi lain, Chen Chang'an membawa Amiao, Ningbingxian, Ziyue, Hongye, dan sekelompok roh kudus keluar dari celah ruang yang terpotong dan kembali ke Nanli. Perjalanan ini, khusus untuk kelompok roh suci dari Nanli ini, mereka semua mendapat panen besar. Baik itu dari awal, pil darah yang mereka minum, atau buah dewa keberuntungan yang mengikutinya, mereka semua memperoleh keberuntungan dan melahirkan hukum jalan ilahi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Bahkan ada beberapa dewa suci, setelah mengambil buah dewa penciptaan, kekuatan mereka hampir dapat dikatakan menjadi 2 kali lipat.
Manfaat seperti itu, jika bukan karena cencangan, sama sekali tidak mungkin mereka akan mendapatkannya. Bahkan, terlalu sulit bagi orang kuat yang telah mencapai alam mereka untuk terus menjadi lebih kuat. Cukuplah untuk mengatakan, hampir tidak ada. Tetapi karena cencangan, setelah dia menjadi Raja Galaksi Nanli, mereka akan mendapatkan begitu banyak manfaat. Untuk mengatakan bahwa sebelum ini, cencangan menjadi Raja Galaksi Nanli, dan tidak ada dari mereka yang menginginkannya. Tapi sekarang, mereka senang bahwa cencangan bisa menjadi Raja Galaksi Nanli. Lagi pula, jika bukan karena cencangan, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari kesempatan hari ini. Satu persatu, para dewa suci ini memandang cencangan dengan kagum dan kagum. Mereka percaya bahwa selama mereka melayani cencangan, bertindak dengan setia, dan menyerah kepada cencangan, di masa depan, akan ada lebih banyak keuntungan. Memikirkan hal ini, hati mereka tidak bisa tidak bersemangat. Bahkan menurut pendapat mereka, mungkin dengan bantuan cencangan, bukan tidak mungkin untuk menerobos dari Roh Kudus dan melangkah ke alam dewa leluhur. Lagi pula, mereka juga mendengar kata-kata Hongye. Di antara mereka, hampir tidak ada yang bisa melangkah ke alam leluhur. Tapi, karena daun merah itu adalah pohon dewa keberuntungan, cairan ciptaan ilahi yang dimilikinya mengandung efek magis yang luar biasa, yang dapat mengubah orang dan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa leluhur. Jika cencangan menganugerahkan mereka dengan cairan ilahi keberuntungan, mungkin mereka akan menerobos alam dewa leluhur di masa depan. Ini sama sekali bukan ilusi. Kembali ke Nanli, cencangan membiarkan roh-roh suci ini mundur satu demi satu. Roh-roh suci ini, satu persatu, enggan berpisah. Sejujurnya, setelah melihat kekuatan cencangan, masih banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan tetap berada di sisi cencangan. Mereka tidak ingin pergi. Namun, karena cencangan menyuruh mereka pergi, tentu saja mereka tidak bisa tinggal di sini sambil menjilati wajah mereka. Tak lama kemudian, roh-roh suci ini pun pergi dengan penuh hormat. Tentu saja, mereka juga dengan hormat memberitahu cencangan. Jika dia punya sesuatu, tanyakan saja kapan saja, dan mereka akan segera datang. Kalau begitu, lakukan yang terbaik untuk cencangan, dan tidak akan pernah ada ambiguitas. Mendengar roh-roh suci ini mengucapkan kata-kata penuh hormat seperti itu, Ning Bingxian tersenyum dan berkata kepada cencangan, "Xianggong, sepertinya mereka sudah sepenuhnya menyerah padamu." Ning Bingxian sangat mengagumi cencangan. Kau tahu, meskipun dia akan menjadi penguasa kerajaan Dewa Nether, di kerajaan Dewa Netherworld, ada banyak pusat kekuatan Roh Kudus. Namun, tidak ada satupun pusat kekuatan Roh Kudus yang mematuhi perintahnya. Dari sudut pandang Ning Bingxian, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh jika Roh Kudus dari kerajaan Dewa Netherworld mau mendengarkan kata-katanya. Dan semua ini mustahil. Dia tidak bisa melakukannya. Seperti cencangan, dalam waktu singkat, dia membuat Roh Kudus yang kuat ini menyerah, dan mereka menyerah. Satu persatu, bersedia melayani cencangan. Dan semua ini mungkin kekuatan dan pesona cencangan. Mengesankan, daun merah berjalan ke samping. Bagaimana dengan Roh Kudus, yang tidak melangkah ke alam dewa leluhur, di mata para pembangkit tenaga listrik di langit berbintang tingkat tinggi, mereka selalu hanya semut. Petik 2. Bahkan jika ada 10.000 Roh Kudus yang menghadapi pembangkit tenaga listrik di langit berbintang tingkat tinggi, mereka tetap bukan lawan, dan hanya memiliki bagian untuk dihancurkan. Ziyue terkejut, apakah pembangkit tenaga listrik dari langit berbintang tingkat tinggi begitu kuat? Ziyue jelas tahu bahwa di langit berbintang tingkat ini,
Pembangkit tenaga listrik yang dapat berkultivasi ke alam Roh Kudus dapat dianggap sebagai langit-langit di langit berbintang tingkat pertama. Tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Pada saat yang sama, saya juga tahu betapa langkanya di langit berbintang tingkat ini untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di alam dewa leluhur. Mungkin, di langit berbintang tingkat pertama ini, tidak ada dewa leluhur sama sekali. Ziyue merasa bahwa Hongye melebih-lebihkan ketika dia mengatakan ini. Sejujurnya, Ziyue tidak mempercayai kata-kata Hongye. Hongye juga tidak menjelaskan apapun. Dia hanya cemas, dan setelah mendengar kata-kata Ningbing Xian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lagi pula, dia tahu apa yang akan dia bawa ketika dia meninggalkan tempat persembunyian itu. Jika Hongye menebak dengan benar, banyak pembangkit tenaga listrik di langit berbintang tingkat tinggi telah merasakan auranya. Bahkan, seseorang telah dikirim. Ini membuat Hongye sangat cemas dan ingin pergi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melarikan diri saat para ahli itu datang ke sini. Tapi, selama Chen Chang'an ada di sana, mustahil baginya untuk melarikan diri. Chen Chang'an dapat melihat kekhawatiran Hongye dan berkata, "Hongye, tetaplah di sisiku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, entah mengapa, hati Hongye yang khawatir berangsur-angsur pulih. Dan setelah roh-roh suci Nanli pergi, hanya 10 dewa suci yang telah ditaklukkan Chen Chang'an sebelumnya, Raja Nanli, Ningbing Xian, Miao, Ziyue, Hongye, dan yang lainnya yang tersisa. Miao berkedip dan berkata, "Nak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana menurutmu?" Chen Chang'an bertanya balik, "Jalan Ami, Tuan, karena kita telah menduduki galaksi Nanli, haruskah kita pergi ke Istana Abadi?" "Oh, lagi pula, kita menghabiskan banyak waktu di awal, dan burung 9 warna yang kita tangkap, tidakkah kita akan pergi ke kuil abadi?" Chen Chang'an melepaskan burung 9 warna itu. Burung 9 warna itu menyentuh tangan kanan Chen Chang'an dengan penuh kasih sayang. Hongye terkejut, "Kakak, aku tidak menyangka kau akan menemukan burung 9 warna. Kakak, kau akan pergi ke istana surga abadi. Apakah kau ingin menjadi raja bintang peringkat ini?" Chen Chang'an berkata, "Apa saranmu?" Hongye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya saran. Dengan kultivasimu, kakak, untuk menjadi raja bintang peringkat ini, bukankah ini hal yang wajar?" Kemudian, Momiji berkata lagi, "Namun, kekuatanmu sangat tidak normal di bintang peringkat ini. Jika kau menjadi raja bintang peringkat pertama, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang." "Beberapa orang?" Chen Chang'an bertanya, "Siapa saja beberapa orang itu?" Redcliffe berkata, "Sekelompok orang yang menyebut diri mereka dewa." "Dewa?" Chen Chang'an mengerutkan kening. Bab 1045, kembali ke Yuheng, belajarlah lebih banyak dari kakakmu. Daun Merah berkata dengan sungguh-sungguh, "Para dewa adalah eksistensi istimewa di bawah langit berbintang. Kau tidak boleh membicarakannya terlalu banyak, kalau tidak mereka akan merasakan kehadiranmu di langit." "Kakak, aku tidak bisa berbicara denganmu tentang dewa, yang merupakan eksistensi tabu di bawah bintang-bintang." Chen Chang'an tersenyum tipis, "Apakah itu tabu? Aku penasaran, apakah dewa di mulutmu itu kuat, dan dapatkah ia menahan pedangku?" Mendengar perkataan Chen Chang'an, Daun Merah itu terdiam. Tampaknya ia masih meremehkan kesombongan dan dominasi kakak laki-laki di depannya. "Kau harus tahu bahwa jika ada yang menyebutkan masalah dewa, hampir semua orang akan ketakutan dan takut. Bahkan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari langit berbintang tingkat tinggi tidak berani membahas masalah ini terlalu banyak."
Namun di mata Chen Chang'an, Dewa Surgawi, ini tidak lebih dari itu, dan bahkan mengatakan bahwa Dewa Surgawi dapat menghalangi pedang di tangannya. Terlalu sombong. Hong Ye tidak tahu harus berkata apa lagi. Mengapa dia menempatkan Chen Chang'an sendiri? Anda tahu, tentang para dewa, mereka lebih kuat dan menakutkan daripada kekuatan yang memburunya. Dan Hong Ye, di langit berbintang, tidak pernah tanpa mendengar tentang perbuatan dewa. Dahulu kala ada seorang raja dari langit berbintang tingkat tinggi yang secara terbuka berbicara tentang dewa, tetapi dia sama sekali tidak menganggap dewa itu dan konsekuensinya. Dalam satu malam, langit berbintang tingkat tinggi ini dijatuhkan oleh tangan raksasa yang memanifestasikan langit dan bumi. Dalam sekejap, Hui Fei dimusnahkan. Adegan ini, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di bawah langit berbintang yang terkejut, dan berapa banyak orang yang terkejut. Kekuatan tempur yang begitu mengerikan membuat orang merasa hati mereka gemetar. Bahkan daun merah sangat cemburu pada para dewa. Saat ini, dia menyesal berbicara dengan Chen Chang'an tentang para dewa. Karena itu, dia buru-buru menutup mulut dan berhenti berbicara dengan Chen Chang'an tentang para dewa. Dan Chen Chang'an di sini, dia tidak peduli. Tidak terlalu tertarik pada para dewa. Untuk mengatakan, satu-satunya hal yang menarik minat Chen Chang'an, yaitu, jika dia membunuh para dewa, berapa banyak dewa yang akan kau dapatkan? Peti harta karun seperti apa yang akan meledak? Chen Chang'an berkata, ayo pergi, kembali ke Yu Heng dulu. Dia menyentuh kepala Ziyue, kirim kau kembali, gadis, jika kau berlarian lagi, jangan salahkan aku karena menghukummu. Ziyue cemberut, kakak Chang'an, tidak bisakah kau kembali? Aku ingin tetap di sisi kakak Chang'an. Tidak, Chen Chang'an menolak, jujurlah dan jaga rumah. Kemudian, Chen Chang'an berpikir sejenak. Itu membuat semua orang yang hadir merasa pusing dan terpesona. Ketika semua orang pulih, pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka semua. Dao abadi beku. Yu Heng. Miao terkejut. Napas Yu Heng, apakah kita kembali begitu cepat? Adapun Miao, dia tahu betul berapa lama dia berjalan di langit berbintang ketika dia dan putranya pergi ke Nanli. Tetapi Miao tidak pernah berpikir bahwa dalam sepersekian detik, sebelum dia sempat bereaksi, dia kembali. Ziyue tidak terkejut, hanya memiliki wajah pahit. Dia akhirnya tiba di Nanli, dan ketika dia melihat kakak Chang'an, mengapa dia tiba-tiba kembali? Ini membuat Ziyue merasa ingin muntah darah. Itu membuat Ziyue merasa tidak berdaya. Untuk mengatakan siapa yang paling terkejut di tempat kejadian, itu masih harus menghitung daun merah. Hong Ye adalah dewa keberuntungan, dia berpengetahuan luas, dan dia belum pernah melihat pemandangan apapun. Tetapi hanya, dia belum pernah melihat apa yang terjadi tadi. Tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak, kekuatan sihir macam apa yang kamu gunakan? Hong Ye tahu bahwa sekarang dia berada ratusan juta mil jauhnya dari celah di ruang tempat dia bersembunyi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Melihat langit berbintang, Hong Ye tidak pernah membayangkan bahwa seseorang telah menguasai teknik sihir yang menantang surga. Tetapi, Chen Chang'an benar-benar memilikinya. Dalam hati Hong Ye, dia juga sangat penasaran. Mengenai semua ini, bagaimana Chen Chang'an melakukannya? Dia masih tidak merasakan fluktuasi apapun dalam basis kultivasinya atau jejak kekuatan apapun dari tubuh Chen Chang'an. Seolah-olah, semua yang terjadi begitu saja. Tetapi, Hong Ye tidak peduli tentang itu sekarang, tetapi saat ini, dia sedikit beruntung. Bagaimana mengatakannya? Selama Chen Chang'an menguasai metode ini, jika mereka benar-benar menghadapi bahaya,
mereka dapat menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Agaknya, bahkan pembangkit tenaga listrik langit berbintang tingkat tinggi akan merasa sulit untuk bereaksi dalam menghadapi cara Chen Chang'an untuk berteleportasi ratusan juta mil dalam sekejap, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya sama sekali. Memikirkan hal ini, Hong Ye menghela napas lega. Ini adalah kabar baik. Kalau tidak, Hong Ye masih tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dari sudut pandang Hong Ye, tetap berada di sisi Chen Chang'an, selama musuh-musuhnya merasakan auranya, mereka akan mengejarnya. Lalu, bagi Hong Ye, dia pasti akan mati. Namun dalam situasi saat ini, itu memberi orang perasaan yang berbeda. Mungkin, tetap berada di sisi Chen Chang'an, masih ada titik balik. Chen Chang'an tersenyum tipis, mendengarkan keterkejutan semua orang, dia tidak menjelaskan apapun. Bagaimanapun, Nanli telah menancapkan bendera domain, yang dapat dikatakan sebagai bagian dari domain tak terkalahkan. Karena berada di domain tak terkalahkannya, maka bagi Chen Chang'an, teleportasi dari domain tak terkalahkan hanya masalah satu pikiran, dan itu tidak sulit. Kekuatan medan tak terkalahkan seperti itu. Di berikutnya, Chen Chang'an membawa semua orang kembali ke Gunung Siwanda. Kepulangan Chen Chang'an tidak membuat siapapun khawatir. Atau lebih tepatnya, kepergian Chen Chang'an sebelumnya diam-diam, dan di seluruh Yuheng, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Chen Chang'an bertemu dengan Zixin, yang berhati-hati dan menjaga bintang-bintang Tiongkok kuno dengan tertib. Zixin melihat Chen Chang'an kembali dengan sekelompok orang. Secara khusus, sekelompok orang yang dibawa kembali memancarkan aura yang mencengangkan dan menakutkan, yang mengejutkan si Yue. Mungkinkah, apakah orang-orang ini adalah Roh Kudus? Dia berpikir dalam hati, Saudara Chang'an sungguh hebat. Aku tidak menyangka bisa membawa kembali begitu banyak Roh Kudus hanya setelah perjalanan. Saudara Chang'an, kamu sudah kembali. Zixin tersenyum dan menyapa Chen Chang'an. Kemudian, Zixin juga bertemu dengan saudara perempuannya, Ziyue. Ziyue, sepertinya kamu sudah bertemu dengan saudara Chang'an. Ziyue cemberut, ya, aku melihatnya. Saudari, tetapi aku baru saja bertemu dengan saudara Chang'an dan dipulangkan. Chen Chang'an mengusap kepala Ziyue, jangan nakal sepanjang hari, belajarlah lebih banyak dari saudaramu. Kemudian, Chen Chang'an bertanya kepada Zixin, apa yang terjadi dengan bintang Tiongkok kuno selama ini?